Pusing saya mikirin kamu. Setiap hari komplainan masalah kamu. Saya tidak mau lagi dengar kamu ada komplainan. Kalau ada komplainan lagi, kumpulin kamu uang 70 juta. Pulang kamu, tebus semua. Nggak usah cari majikan lagi. Dengar ya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Kali ini kita kisah lagi. Saya tidak membahas tentang berita lagi ya, karena berita-berita itu bikin kita pusing dan kita rileks sejenak. Nanti untuk masalah berita kita selepas video ini ya. Yang mana di sini ada salah satu Mbak TKW ya. Mbak TKW dan Mas TKW sama lah. Selepas dia bekerja di Taiwan ya, dan kebetulan padahal sama-sama bekerja di Taiwan dan dia kenalan, pacaran ya. Pas dia pulang, karena dia waktu di Taiwan itu sudah pacaran begitu lama dan ada komitmen pengen menikah di Indonesia. Dan tentunya Mas ini kebetulan dia tidak mau nikah siri ya. Dia mau nikah itu disaksikan sama keluarga, baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki. Jadi harus gentle ya, jangan pengen nikah siri dulu. Itu nikah siri sebenarnya sesuatu gimana ya, mungkin ya emang wajar dan nggak masalah, cuman kalau dibilang itu terlalu gimana gitu, nggak terlalu gentle ya. Nah jadi kita lanjut lagi kisahnya. Jadi masa ini setelah mereka pulang bareng nikah ya, dan mereka itu seolah-olah merasa sudah cukup bekerja, kurang lebih si masnya itu 10 tahun dan mbaknya ini 6 tahun. Dan mereka mempunyai sedikit tabungan, rumah untuk cowoknya sudah ada, namun untuk perempuannya karena mungkin dia punya tanggungan, akhirnya dia cuma sekedar pas-pasan ya. Dan di situ si Mas dan mbaknya itu pulang ke Indonesia, dan setelah mungkin beberapa bulan akhirnya mereka menikah. Dan waktu mereka pulang, sebelum pulang dari Taiwan, mereka sudah mengambil keputusan untuk putus kontrak ya, karena yang Masnya itu kurang lebih cuman setengah tahun lagi. Karena si mbaknya ini sudah habis ya, kontraknya sudah habis, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pulang. Jadi pulang terus ya, jadi nggak datang lagi. Dan di situ setelah mereka pulang menikah, setelah menikah dan kita singkat cerita saja ya. Dan si mbaknya itu setelah kurang lebih 1 tahun mempunyai momongan ya, yaitu punya anak, lahir. Dan setelah lahir mereka jaga bareng-bareng. Nah disitulah mereka mulai terasa bahwa yang namanya perekonomian di Indonesia itu begitu sangat sulit apabila kita tidak mempunyai keahlian ataupun mungkin pekerjaan. Jadi seperti Mas ini sebenarnya dia sudah merancang ya, waktu pulang itu, waktu mau pulang dia sudah merancang, katanya saya pengen bisnis yaitu dari kuliner ya, bisnis di kuliner. Namun beda dengan kenyataan setelah dia pulang. Ya tahu sendiri ya teman-teman, kalau untuk masalah persalinan dan mungkin hamil biasanya kalau hamil di adat Sunda itu kalau dapat 7 bulan harus 7 bulanan ya, selamatan ini itu, dan belum lagi lahiran, belum lagi harus ke rumah sakit, belum lagi muput ya, selamatan ya. Mungkin disitulah akhirnya si uang itu yang buat usaha akhirnya kepake ya, sedangkan si Masnya di situ belum memulai usahanya. Otomatis uang yang disimpanannya, uang simpanannya itu kan dikuras terus ya, lama-lama tinggal sedikit, dan mungkin setelah kesininya sudah jadi minim, dan usaha yang pengen dijalaninya pun sampai mangkrak, sampai nggak bisa terlaksana karena uangnya sudah minim ya. Nah disitulah jadi si Masnya ini pengen berangkat lagi, padahal tadinya sudah punya keinginan dan tekad ingin usaha menikah itu biar bareng sama anak dan istri ya di rumah, usaha bareng. Namun kenyataannya bedanya yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa keadaan atau ekonomi di Indonesia itu begitu susah ya. Untuk mencari uang 200.000 aja itu sangat susah teman-teman. Bukan hanya 100.000 aja susah, itu sangat susah. Dan kalian jangan menganggap bahwa lah gampang saya nanti bisa kerja ini. Itu pikiran kalian selama di Taiwan. Kalian akan rasakan sendiri apabila nanti sudah pulang ke Indonesia. Karena di Indonesia kebutuhan itu sebenarnya sangat mahal. Kalian jangan bangga ya mempunyai uang 1 juta. Di kampung itu kalau beli baju paling bisa dapat 2 helai. Seperti ini, bukan saya pamer ya, seperti baju saya ini dipakai kurang lebih harganya itu 400.000 satu baju ya, karena bermerek ya, jadi harganya itu 400.000. Kalau 2 udah hampir 1 juta loh. Jadi uang 1 juta itu cuma dapat baju 2 helai zaman sekarang loh ya. Kalau dulu kan semua 1 juta bisa dapat berkandek-kandek ya,
berkarung-karung. Untuk sekarang jangan harap uang 1 juta itu bisa beli apa-apa, itu 1 juta loh. Dan sedangkan kebutuhan di Indonesia itu begitu sangat besar, apalagi punya anak ya, yang harus pakai pampers, punya susu ya, dan mungkin untuk kebutuhan yang lainnya. Akhirnya di situ si masnya itu merancang ingin berangkat lagi ke Taiwan ya, dalam keadaan terpaksa ya. Sebenarnya si istrinya tidak meridhoi dan tidak mengizinkan, karena tahu sendiri kehidupan di Taiwan kan seperti itu. Takutnya nanti si suami akan tergoda lagi dengan janda-janda yang gemoy-gemoy, yang cantik-cantik ya, otomatis takut ya. Namun karena mungkin himpitan ekonomi, akhirnya si mbak ini mengizinkan masnya untuk bekerja ke Taiwan. Nah, jadi dari kisah ini setidaknya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang masih bekerja di Taiwan. Gunakan kesempatan itu. Kalian jangan bermalas-malasan, kalian jangan sampai boros ya. Simpan uang kalian, kalian kerja, prioritaskan untuk menabung, harus paling besar ya. Ini sekian untuk nabung, ini untuk jajan, ini untuk ini. Jadi yang paling besar itu untuk menabung ya. Kalau boleh yang biasanya untuk nabung per bulan, kalian yang biasanya mungkin 2.000, kasihkan saja ya udah, saya nabungnya 6.000 atau 10.000, nggak masalah. Yang penting nanti pas kalian pulang uangnya kan banyak. Jadi nyimpan ataupun nabung secara tidak kerasa ya. Karena kenapa? Biasanya seperti khususnya para lelaki ya, khusus yang di sektor formal, kalau seumpama di pabrik itu kan kalau libur pas gajian rombongan libur kemana ya, ataupun mungkin makan-makan, minum-minum, itu biasanya sangat sekali boros ya, bisa boros, dan akhirnya tahu-taunya belum saja gajian sudah kasbon sama temennya. Ada nggak di sini yang padahal gajian dan uangnya pun dikirim cuma sedikit, namun belum saja nyampe gajian sudah kasbon sama teman? Di sini ada nggak? Coba tuliskan komentar kalian. Sebab saya mengatakan seperti itu, saya juga TKI sama-sama seperti kalian loh. Makanya di sini, apalagi saya sekarang sudah di Indonesia, saya merasakan sendiri, saya tahu sendiri gimana. Makanya saya ingin berbagi sharing sama teman-teman sebelum ini terjadi sama kalian. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baik ya. Kalau saya alhamdulillah, saya sekarang mempunyai toko 3 ya, punya pekerja juga 3. Jadi kalaupun satu toko penghasilan sekian, 3 toko udah sekian ya. Dan saya biasanya ambil itu untuk mereka transfer satu minggu satu kali ya. Dan juga untuk masalah pembikinan konten seperti di TikTok, terus di Facebook Pro ya, dan juga di YouTube, alhamdulillah itu bisa membantu. Jadi dengan kreatifnya saya dan mungkin dengan usaha saya digabungkan, itu bisa sama, justru bisa melebihi gaji saya di Taiwan. Nah, jadi itulah makanya saya jadi merasa nyaman dan tenang ya, kalaupun saya tidak bekerja lagi. Jadi di sini untuk teman-teman yang mempunyai bakat, kembangkan. Jadi nanti kalaupun pulang tidak usah membutuhkan modal besar ya. Paling kalian hanya memerlukan seperti laptop ya, terus lighting, kamera, ataupun mungkin mikrofon atau yang lainnya. Jadi itu untuk kreator ya, untuk konten itu sesuatu penghasilan yang sangat lumayan teman-teman. Untuk 1 bulan kalian mau beli motor Beat itu bisa loh. Ini bukan sombong ya teman-teman. Nah, jadi intinya untuk teman-teman dimanapun bekerja, dari kisah tadi bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman agar bekerja lebih giat. Jangan boros ya, karena kehidupan di Indonesia itu banyak memerlukan uang. Saya Arun Saputra, Suara TKI.